Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita mau membahas tentang 30 keunikan yang ada di Kabupaten Pangkep. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Yang pertama, Kabupaten Pangkep alias Pangkajene dan Kepulauan adalah kabupaten yang beribu kota di Pangkajene. Luas wilayah kabupaten ini mencapai 1112,29 km persegi. Tapi, setelah dilakukan peninjauan ulang, ternyata luas Pangkep tidak sekecil itu. Pangkep ternyata memiliki luas mencapai 12.362,73 km persegi. Nomor 2. Adapun yang bisa menjadikan Pangkep seluas ini adalah wilayah lautannya yang mencapai 11.464 km persegi. Sedangkan wilayah daratannya hanya mencapai 898 km persegi. Atau dengan kata lain, wilayah Pangkep terdiri dari 8% daratan dan 92% adalah perairan. Yang ketiga, Pangkep memiliki 13 kecamatan yang terbagi ke dalam 103 desa atau kelurahan. Apabila kita tinjau dari masyarakatnya, maka Pangkep ini didominasi oleh masyarakat suku Bugis dan Makassar. Jadi, dua suku ini cukup berimbang di Pangkep. Penduduk Pangkep sendiri mencapai 352.949 orang pada tahun 2022 silam. Yang keempat, Pangkep sendiri memiliki moto, yakni Kualiangi Talanga Natawalia, yang artinya lebih baik tenggelam daripada surut kembali. Moto yang merepresentasikan semangat berjuang dan pantang menyerah. Moto ini juga terbilang sakral karena sering diucapkan oleh para pelaut Makassar di zaman dulu. Mungkin memang inspirasinya dari situ kayaknya ya. Yang kelima, arti kata Pangkep. Kata Pangkep berasal dari kata Pangkajene yang terbagi lagi menjadi kata Pangka dan Jene. Pangka artinya cabang dan Jene artinya air. Jadi secara istilah, Pangkajene artinya air yang bercabang-cabang. Hal ini sesuai karena di Pangkep memang terdapat sungai besar yang membelah wilayah kota Pangkep. Dan dari sungai tersebutlah diambil kata Pangka dan Jene itu tadi. Sedangkan untuk kata kepulauannya sendiri diambil dari kondisi geografis Pangkep yang memang terbagi dua. Ada yang masuk wilayah Pulau Sulawesi dan ada juga ratusan pulau yang terpisah dengan Pulau Sulawesi. Jadi ada banyak pulau-pulau kecil di Pangkep. Yang keenam, laut dan darat. Pangkep bisa dibilang sangat unik dari kondisi geografisnya. Karena selain terdiri dari wilayah daratan, Pangkep juga terdiri dari banyak pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah Kepulauan Pangkep ini meliputi Kecamatan Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara, Liukang Kalmas, dan Liukang Tangaya. Tercatat ada sekitar 115 pulau yang berada di Kabupaten Pangkep ini, dan sebagian besar pulau tersebut tidak berpenghuni. Yang ketujuh, secara batas wilayah, Kabupaten Pangkep ini berbatasan dengan Kabupaten Baru di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah selatan, Kabupaten Maros dan Bone di sebelah timur, dan Selat Makassar di sebelah baratnya. Yang kedelapan, sekarang mari kita masuk ke bagian wisatanya. Ada banyak sekali tempat wisata yang unik berada di Pangkep ini. Di antaranya adalah Taman Purbakala Sumpang Bita. Kawasan ini termasuk ke dalam daerah perbukitan Kars, yang juga menjadi bagian dari Geopark Maros dan Pangkep. Terdapat beberapa gua leang atau gua prasejarah yang dapat kita jumpai di objek wisata ini. Salah satu dari gua tersebut nama Gua Leang Sumpang Bita, yang juga merupakan gua terbesar di Sulawesi Selatan. Di gua ini kita akan menjumpai lukisan tangan hingga gambar-gambar hewan seperti rusa, babi, dan sebagainya, yang khas ala-ala gua prasejarah lain pada umumnya. Yang kesembilan, Bulu Sorongan.
Bulu Sorongan adalah area pegunungan yang biasa digunakan oleh para pendaki. Gunung Bulu Sorongan ini memiliki tinggi sekitar 731 meter di atas permukaan laut. Tentu, ini bisa menjadi tempat rekreasi yang cocok bagi orang-orang yang gemar mendaki. Selain itu, di salah satu pos gunung ini juga terdapat air terjun yang tentunya sangat menyajikan pemandangan yang indah, jadi cocok untuk teman-teman yang suka mendaki gunung. Yang ke-10, Taman Batu Kars Balochi. Taman Batu Kars Balochi menyajikan pemandangan bebatuan yang indah dan khas, dan sudah sewajarnya kalau objek wisata ini kerap dijadikan sebagai tempat berfoto oleh para pengunjung. Lokasi wisata ini terletak di desa Balayanging, Kecamatan Balochi. Untuk sampai ke sini kita harus sedikit bersabar, karena jalan menuju ke sini lumayan menantang, cukup sulit. Yang ke-11, Pulau Panambungan. Pangkep memang dikenal dengan keunikan pulau-pulaunya. Salah satunya adalah Pulau Panambungan, yang menyajikan pemandangan pantai pasir putih serta air laut yang jernih. Lokasi ini terbilang masih underrated dan jarang diketahui oleh banyak orang. Lokasinya ada di Pulau Panambungan, Desa Matiro, Kecamatan Liukang, Tupabiring. Buat kalian yang suka objek wisata bertajuk Hidden Game, maka bisa mengunjungi pulau ini. Yang ke-12, Telaga Biru Paleo. Telaga Biru Paleo menyajikan pemandangan telaga yang memukau dan memanjakan mata. Satu yang menjadi daya tariknya adalah warna air di telaga tersebut yang selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan musim. Jadi kalau musim hujan, warna airnya akan biru sejuk. Sedangkan kalau lagi ndak hujan, warna airnya akan berubah jadi hijau. Lokasi objek wisata ini ada di Desa Baring, Kecamatan Segeri. 13. Dendeng Highland Puncak Tondongkura. Objek wisata ini masih terbilang baru di Pangkep. Di sini kita bisa menyaksikan pemandangan alam yang sejuk khas ala-ala pegunungan. Selain itu, ada juga balon udara besar yang kerap kali dijadikan spot foto oleh orang-orang. Saya tidak tahu apakah balon udara itu bisa dipakai kayak di Kapadokia atau cuma sekedar pajangan saja. Selain itu, di sini juga ada banyak air terjun yang bisa kita saksikan secara langsung. Meskipun memang air terjun tersebut belum mendapat perhatian dari pihak pengelola wisata ini. Lokasi wisata ini ada di wilayah Desa Tondongkura yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone. Yang ke-14, Permandian Alami Leang Lonrong. Wisata permandian yang satu ini menyajikan pemandangan alami dengan air yang mengalir langsung dari pegunungan. Lokasi wisata ini termasuk populer di Pangkep karena selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Lokasinya ada di Desa Panaikang, Kecamatan Minasatene. Yang ke-15, Pulau Cambang-Cambang. Satu lagi pulau di Pangkep yang menarik perhatian untuk dikunjungi, Pulau Cambang-Cambang. Pulau ini bahkan mendapat julukan Maldivesnya Pangkep. Pulau ini hanya memiliki luas sekitar 50 meteran saja. Meski begitu, kita bisa bersantai di pulau ini. Kita bisa mandi-mandi juga di pulau ini. Dan tentu saja, wisata ini masih jarang yang tahu. Utamanya orang-orang di luar Sulsel pasti jarang yang tahu tentang objek wisata ini. Yang ke-16, beberapa objek wisata lain yang belum saya sebutkan, antara lain air terjun Cambang Cui, Pulau Samatelu, dan Pulau Cangke bisa dikunjungi juga. Yang ke-17, sekarang mari kita melangkah ke kuliner. Di Sulawesi Selatan ada 3 hidangan daging yang paling populer. Mereka adalah coto Makassar, sop kondro, dan sop saudara. Sop saudara ini berasal dari Pangkep. Kata sop saja merupakan kepanjangan dari saya orang Pangkep. Begitu biasanya bilang orang. Sop saudara menyajikan rasa khas daging sapi dengan kuah yang kaya dengan bumbu. Bersama sop ini biasanya ditambahkan bihun dan perkedel kentang, dan kadang juga dicampur susu. Nah, inilah yang kemudian menjadi cita rasa khas tersendiri dalam hidangan ini. Biasanya sop saudara ini dihidangkan dengan nasi putih. Kalau saya pribadi sangat merekomendasikan hidangan ini ke kalian. Yang ke-18, kue dange. Kue dange ini sangat mudah kita jumpai di pinggiran jalan kalau kita ada di Pangkep. Hidangan ini memang khasnya orang Pangkep. Kue dange yang terbuat dari beras ketan ini dicampur kelapa, lalu dibakar, dan kadang juga ditambahkan coklat atau keju sebagai toppingnya. Karena yang berjualan kue ini lumayan banyak, maka rasanya selalu kurang kalau kita mampir ke Pangkep tapi tidak membeli kue yang satu ini.
Yang ke-19, es cao. Ini merupakan hidangan paling underrated di Pangkep. Hidangan es cao ini sudah sangat jarang dan bahkan nyaris punah. Hidangan es cao adalah hidangan yang disajikan dari bahan-bahan fermentasi. Biasanya, bahan yang digunakan adalah ikan dan udang yang dimasukkan ke dalam botol, lalu ditambah ragi. Setelah itu disimpan 3 hari biasanya dan warnanya akan menjadi warna pink. Sisanya akan ditambahkan bumbu dan siap untuk disantap. Jangan hiraukan baunya karena jelas baunya akan sangat menusuk sekali. Tapi untuk rasanya saya juga kurang tahu karena belum pernah coba. Tapi buat yang pernah coba mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah seperti apa rasanya. Yang ke-20, udang khas Pangkep. Di Pangkep ada udang khas yang bernama Paname. Udang ini dari segi kualitas rasa memang lebih enak dari udang-udang lain pada umumnya. Maka dari itu harganya pun jadi lebih mahal. Udang Paname ini biasanya disajikan dengan cara dibakar, lalu disajikan dengan olahan saus yang lagi-lagi dibuat khusus resepnya oleh orang-orang Pangkep. Yang ke-21, di Pangkep memang terkenal olahan lautnya. Jadi ada beberapa makanan khas Pangkep lainnya yang berasal dari olahan laut, seperti abon bandeng, baduri alias bandeng tanpa duri, dan ada juga kerupuk kepiting rajungan yang tentu saja menarik untuk kita coba. Yang ke-22, sekarang mari kita menuju ke aspek sejarah Pangkep yang tak kalah uniknya. Di Pangkep dulunya ada satu kerajaan besar yang sempat mendominasi Sulawesi Selatan. Kerajaan itu bernama Siang. Siang secara etimologi berasal dari kata Kasiuyang yang artinya persembahan kepada raja. Jika di wilayah timur Sulawesi dulunya dikuasai oleh kerajaan Luwu, maka saingan Luwu kala itu adalah kerajaan Siang yang menguasai wilayah barat Sulawesi Selatan. Kerajaan Siang ini berdiri jauh sebelum adanya kerajaan-kerajaan lain seperti Goa dan Bone. Kerajaan Siang bisa kita sebut sebagai salah satu kerajaan tertua di Sulawesi. Sayangnya, kerajaan ini sudah runtuh dan menghilang dari peradaban. Dan bahkan saat kerajaan Siang ini sudah hilang dari peradaban, kerajaan macam Goa dan Bone pun masih belum ada kala itu. Jadi kerajaan ini sudah tua sekali. Nomor 23. Kerajaan Siang pertama kali didirikan oleh seorang Tomanurung yang bergelar Tomanurunge Risiang yang bernama Karaeng Allu. Apabila kita tarik dari peninggalan kerajaan ini yang memang sangat sedikit jumlahnya, maka kerajaan Siang ini adalah kerajaan yang bercorak Makassar. Yang ke-24, Kabupaten Pangkep sendiri resmi didirikan pada tanggal 8 Februari 1960. Berarti ketika saya membuat naskah ini, Pangkep sedang berulang tahun yang ke-64 tahun. Yang ke-25, sekarang mari kita melangkah ke logo Kabupaten Pangkep ini. Mari kita telaah satu persatu maknanya. Bentuk logo seperti perisai, artinya kepercayaan diri dan ketahanan. Terdapat bintang di sebelah atas logo yang melambangkan Pancasila. Pada bagian tengah ada perahu yang melambangkan wilayah Pangkep yang memiliki banyak pulau. Kemudian ada juga gambar kapas dan padi yang artinya kemakmuran. Kemudian ada tulisan logo Kabupaten Pangkep yang maknanya sudah kita jelaskan di awal tadi. Yang ke-26, pada logo tersebut terdapat beberapa warna yang digunakan. Makna warna-warna tersebut antara lain: putih artinya suci dan ikhlas, merah artinya berani, biru laut artinya melambangkan wilayah Kepulauan Pangkep, selain itu juga melambangkan ketabahan. Warna kuning artinya kemuliaan, dan warna hijau artinya kesuburan. Kemudian warna hitam artinya cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Yang ke-27, Kabupaten Pangkep sendiri mendapat julukan Kota Jeruk. Kok bisa? Ternyata karena Pangkep dikenal sebagai daerah penghasil jeruk, utamanya jeruk yang berukuran besar itu. Selain jeruk, Pangkep juga dikenal sebagai penghasil cabai rawit. Yang ke-28, untuk urusan ternak, Pangkep dikenal sebagai daerah penghasil sapi dan juga unggas, ayam dan sebagainya. Yang ke-29, di Pangkep terdapat tradisi yang terbilang unik. Tradisi ini bernama Tamu Tuang. Secara garis besar, tradisi ini adalah tradisi sakral yang dirangkaikan dengan pembacaan zikir serta lantunan lagu-lagu tasyawuf. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 pekan lamanya, dan puncak acaranya adalah kegiatan ziarah kubur yang dipimpin oleh Angaru, sebutan untuk pemuka adat setempat. Yang ke-30,
Kesimpulan, Pangkep adalah daerah yang memiliki potensi pariwisata. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka Pangkep bisa menjadi Bulukumba atau Selayar, di mana potensi lautannya sangatlah luas. Banyaknya pulau di Pangkep bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata. Ada pantai yang indah, serta hidangan laut yang unik yang tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri untuk kabupaten ini di masa mendatang. Terima kasih. Dan teman-teman, itulah tadi 30 keunikan Kabupaten Pangkep ini. Jangan lupa untuk komentarnya, jangan lupa like dan subscribe-nya juga, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.